Selamat siang, ya. Nah, bagus banget pertanyaannya ya, karena sering kita kan rancu dengan banyaknya iklan yang bermunculan, jadi orang tuh nggak ngerti lagi bedanya ini obat, artinya betul-betul farmasi, dan ini sebetulnya hanya membantu seperti suplemen, karena iklannya kan bertaburan. Nah, nggak cuman ibu sih, tapi rata-rata ibu-ibu yang kepengen kurus suka jadi bingung, jadi tolong dilihat dengan betul apakah itu sebetulnya suplemen dan apakah itu sebetulnya masuk farmasi, karena kegunaannya beda, perizinannya beda, penggunaannya juga beda. Nah, ini seru juga. Jadi saya punya pasien dan dia punya teman. Ya, jadi mereka tuh berdua balapan lomba mau menurunkan berat badan. Yang satu pergi ke tempat saya, yang adalah klinik anti-aging, wellness, dan ada estetik. Yang satu pergi ke klinik murni estetik. Ya, nggak ada anti-aging dan wellness. Rupanya di sana diberikan suntikan, ya, dan suntikannya itu nanti kita akan bahas di belakang, ya, yang sebetulnya bukan untuk penurunan berat badan, tapi untuk diabetes sebetulnya. Dan itu turunnya cepat sekali, 13,5 kilo within mungkin 2 bulan ya. Sedangkan pasien saya hanya turun 4,5-5 kilo gitu ya. Tetapi si pasien ini sendiri pun menyadarin ya bahwa temennya itu mukanya jadi cekung. Ya, jadi mukanya tuh ikut habis seperti itu. Jadi hati-hati dengan penurunan berat badan yang terlalu cepat. Ya, mungkin kalau selama masih hanya tidak terlalu berbahaya nggak apa-apa. Tapi kalau menjadi nanti ototnya habis, terus tulangnya juga mulai keropos, nah disitulah kita mulai hati-hati, karena sebetulnya tidak boleh kita menurunkan berat badan dengan sangat cepat, apalagi pada usia-usia yang tidak muda lagi. Nah, sebetulnya permasalahannya kan di sini ya, bahwa kita tidak bisa tergantung dengan yang namanya obat. Ya, apapun, kita tidak boleh tergantung dengan apa yang namanya obat, tetapi kita harus tahu root cause-nya, akar permasalahannya, kenapa saya ini kok berat badannya berlebih. Apakah itu pola hidup saya yang salah, misalnya kurang tidur, ya, atau sayanya stres terus, stres kronis, ya, atau apakah cara makan saya yang salah, ataukah mungkin hormon saya yang salah. Jadi kita harus mencari sebabnya, jadi seperti detektif ya, dicari sebab. Yang kesalahannya itu ada di mana. Nah, setelah terurai dan ketemu sebabnya, baru kita menanganinya berdasarkan akar permasalahannya. Ya, jadi gini, ada orang nggak gemuk. Dia tidak gemuk ya, berat badan, tinggi badan ideal. Tetapi lingkar perutnya yang besar. Nah, itu bagaimana dengan yang seperti itu? Ada yang memang gede semua, ya udah kalau yang gede semua biasanya dia ngerti gitu. Tapi yang suka lebih susah sebetulnya untuk diobati betul-betul adalah orang yang berat badannya ideal atau mendekati ideal, tapi lingkar perutnya yang besar. Sedangkan itu yang lebih berbahaya, justru yang lemaknya di perut. Namanya lemak visceral atau lemak sentral. Itu yang lebih berbahaya ya. Jadi hati-hati buat yang tampaknya kurus masih oke, tapi perutnya mulai ngejembul ya, itu yang harus konsul ya. Tadi seperti contoh 2 pasien tadi kan, jadi sebetulnya kedua pasien ini lomba karena mereka mau menikah di tahun depan ya, jadi mau cepet-cepet, motivasi udah bagus, tentu dari segi motivasi kalau mau nikah, mau mantu itu biasanya lebih bagus, tetapi karena nggak sabar aja ya. Nah, jadi mereka kepinginnya cepat gitu. Orang siapa sih yang nggak mau cepat? Semua orang sekarang maunya cepat kan. Makan di restoran sih kok lama dikit, udah bilang lapar nih mau tambah kan, begitu mau cepat. Tetapi intinya di penurunan berat badan kita harus sangat berhati-hati. Karena mampukah kita memaintenance? Jadi kalau udah turun nih, tetap naik lagi enggak? Itu yang harus lebih dipikir di situ ya untuk maintenance-nya.
Nah, jenis obat ini kan banyak. Untungnya atau ruginya di Indonesia adalah yang boleh itu cuma sedikit. Ya, di Indonesia tuh hanya ada 2 yang resmi diizinkan oleh BPOM. Ya, satu yang sifatnya perifer. Perifer tuh kalau kita bicara perifer di kedokteran tuh artinya lemaknya tidak mempengaruhi otak. Ya, jadi tidak ada pengaruh ke otak. Jadi hanya lemaknya aja yang tidak diserap sehingga keluar tuh istilahnya di kita perifer. Yang satu ada pengaruhnya di otak. Jadi nafsu makan kita jadi berkurang. Hanya ada 2 itu. Ya, misalnya di Indonesia jadi masih sangat simpel karena belum ada yang resmi yang bisa dilakukan dengan lebih banyak dengan obat. Ya, sebetulnya kalau kita nanti mulai mengkonsumsi obat, kita harus baca ya, ada yang namanya black box warning. Jadi dilihat itu black box warningnya tuh ada ya. Pada beberapa obat yang jadi obat diet ini sebetulnya historinya nggak bagus ya. Sering mereka rilis terus setelah sekian lama ditarik kembali. Rilis sekian lama, ditarik kembali. Karena ada yang efeknya ke jantung ya. Jantungnya jadi nggak tahan, nggak kuat. Ada yang efeknya anxiety-nya berlebihan, ketakutan, cemas, sampai bunuh diri, ada yang depresi ya. Karena kan berpengaruhnya ke otak, bukan yang perifer tadi kan. Ada juga pada beberapa kasus misalnya untuk tiroid karsinoma, ya itu jelas nggak boleh. Bisa membuat tiroid tumor ya. Kemudian tentu masalah di empedu, masalah di hati, masalah di ginjal ya. Jadi itu betul-betul obat-obat diet tolong pergi ke dokter. Ya, jangan mungkin bisa dapat dari luar negeri mungkin ya. Bisa beli di luar negeri kemudian main obat sendiri atau suntik sendiri. Pergilah ke dokter untuk bertanya, "Dok, apakah obat ini cocok buat saya?" Jadi jangan hanya mengejar aku harus turun 2 digit gitu misalnya ya. Ya, mungkin kalau ini mungkin bukan obat ya. Kalau obat biasanya dia nggak senekat itulah. Biasanya adalah dokter yang mendampingi karena untuk dapat obatnya secara tadi saya udah bilang kan secara betul mesti diprescribe oleh dokter dan kalau itu di dalam kewenangan seorang dokter harusnya dokternya ngecek ya. Apa side effect-nya, apanya apa. Nah kalau masalah kebal, itu mungkin bukan kebal. Tapi mungkin karena kita tidak memperbaiki tadi, kita harusnya memperbaiki akar permasalahannya. Bukan cuma naik turun timbangan itu. Jadi akarnya tadi loh dicari. Sebabnya aku gemuk tuh apa? Apa tadi hormonal kah? Atau pola makan pula yang salah? Atau waktu makan saya mungkin salah? Ya, atau duduk melulu ya. Kerjanya cuman kamu ngapa-ngapain misalnya ya itu yang mesti dicari. Sangat bisa karena gizi itu kan input sama output kan kalau kita kepingin kurus pasti inputnya sedikit outputnya lebih banyak berlawanan dengan saldo di bank. Kalau di bank kita kan maunya positif, kok ini kita harus negatif. Nah, apa-apa yang menjadi negatif terjadilah kekurangan zat gizi kan. Dan itu yang kita harus supply. Jadi hati-hati, jangan diet yang ngawur, akibatnya nanti mineralnya, vitaminnya habis. Terus tadi seperti di awal saya udah sebut bahwa terjadi yang penurunan massa otot, penurunan massa tulang. Nah, gimana dong kalau sekarang diet terus jadi nggak kuat ngangkat, misalnya nggak kuat ngangkat koper ya. Ini terutama untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sudah tidak muda lagi ya. Jadi kita harus perhatikan di situ. Untuk kekurangan zat gizinya tadi. Nah, ini kita kasih teaser ya buat untuk next shooting kita ya. Karena topik kolesterol ini sangat hot di pasien, di masyarakat. Karena biasanya mereka ngertinya cuma kalau kolesterolnya merah harus minum obat. Nah, apakah seperti itu? Nanti kita bisa untuk nextnya ya. Apakah cukup? Karena sekarang pasien itu meriksa sendiri. Tidak dengan dokter. Mereka pergi sendiri ke lab,
terus saya mau cek kolesterol gitu ya. Terus yang dicek tuh hanya beberapa yang tertentu, setelah itu mereka panik, dan bahkan ada beberapa kawan saya yang mengkonsumsi obat penurun kolesterol sendiri hanya berdasarkan nilai dari lab itu. Nggak boleh yang pasti, tapi bagaimana nanti ceritanya, panjangnya, kita sampai di episode yang berikutnya. Terima kasih juga, sampai jumpa. Oh, yang belum subscribe, subscribe ya. Dan tentunya like dan share, dan nanti kita bertemu lagi dengan topik kolesterol. Bye-bye.